Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama menyaksikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan informasi kepada kalian semua tentang bagaimana jalannya pertandingan atau bagaimana kiprah timnas Indonesia yang semakin hari semakin menjadi perbincangan hangat dan menimbulkan antusias dan harapan yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat tentang pencapaian-pencapaian yang mereka sudah capai hari ini. Kita akan sama-sama menyaksikan hal-hal yang terjadi tentang sepak bola tanah air. Let's go. Heboh pemain Liga 2 M. Tahir. Remehkan pemain keturunan di timnas Indonesia. Liga 2 aja kok sesongong ini ya. Lagi heboh banget seorang pemain lokal Liga 2 bilang kalau mereka punya kualitas yang gak kalah dari pemain keturunan. Gue gak tahu nih pemain siapa, yang gue tahu dia pemain sepak bola yang berkarir di Liga 2 dan klubnya baru aja promosi ke Liga 1 kemarin. Dia bilang gini di podcastnya Bung Akmal, sekarang ini terlalu banyak naturalisasi di timnas Indonesia. Kasihan kita mengadakan kompetisi di dalam negeri, gunanya buat apa? Kita ini para pemain lokal cuma kalah dari pemain naturalisasi karena mereka main di luar negeri. Padahal secara kualitas cuma 11-12 lah. Kalau aja PSSI mau bikin uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi, kami pemain lokal yakin bisa menang, ucap seorang pemain Liga 2 cuy. Hebat ya guys, kualitas pemain Liga 2 11-12 sama pemain keturunan. Kalau lo hebat, gue yakin Indonesia udah juara AFF 12 kali sejak tahun 2000 sampai 2024 cuy. Kalau lu hebat, gue yakin lu udah main di Eropa, bukan di Liga 2. Kalau lu beneran pemain hebat, coba tawarin diri lu ke Liga Thailand aja. Kira-kira laku nggak? Gimana? Sampai sini kira-kira udah tahu belum bedanya level pemain lokal sama pemain keturunan? Gimana? Udah paham? Itu ulti sih, di ulti. Kita cuma kalah apa aja ya. Mereka mainnya di luar negeri, kita mainnya di dalam negeri. Ya, hanya Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. 11-12 yang 11-12, nggak kalah jauh sama mereka. Coba aja kalau mau ini PSSI bikin uji coba antara pemain lokal sama naturalisasi. Dan kamu yakin bisa menang? Bisa. Gitu. Kian kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Ya. Kita cuma Ya, simpel aja. Seperti yang abang tadi katakan. Kalau kalian memang hebat, terus kenapa nggak pernah juara AFF dari 2000 sampai 2000 berapa katanya tadi? Aduh. Tony Ho ex pelatih M. Tahir tahu kualitas dia dan geram dengan statement M. Pelatih M. Tahir. Tahir mengungkapkan, saya tahu kualitas Tahir, pemain biasa saja tetapi ngomong tidak tahu diri. Menurut saya apabila pemain merasa mau masuk ke timnas saat ini, suka tidak suka harus mengangkat kualitas dan levelnya agar bisa bersaing dengan pemain naturalisasi. Ya. Si paling lokal ya. Mengerikan. Cepat dia lagi dia. Mengerikan. Mas Toha, Tom Hai, Mas Toha. Ini dia durasinya ya. Itu kalau rumputnya bagus ya. Dia pikir dia bisa melakukan hal yang sama di GBK. Langsung lecet lututnya. Keresahan dari kita semua terjawab. Bapak Erick Thohir secara resmi mengatakan bahwa pemain senior yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga nggak akan ikut serta di Piala AFF, Piala bergengsi se-antero Jagat Raya. Jadi Piala AFF itu akan digelar di bulan November hingga Desember 2024. Nah, waktu tersebut beririsan dengan matchday kualifikasi Piala Dunia babak ketiga yang akan digelar pertama di tanggal 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman banyak yang tanya, kualifikasi akan dilakukan di mana di Indonesia, tuan rumahnya di mana? Apakah di GBK atau di GBT, Gelora Bung Tomo? Jadi ketika Indonesia menjadi tuan rumah akan digelar di dua tempat, yaitu Gelora Bung Tomo dan Gelora Bung Karno. Bang, kenapa di dua tempat? Nggak di GBK aja terus di Jakarta? Nah, itu ada alasannya teman-teman. Jadi tanggal 3 sampai 6 September Indonesia akan kedatangan tamu agung atau tamu kenegaraan, yaitu Paus Fransiskus, yang acaranya akan digelar di Gelora Bung Karno. Jadi memang pada hakikatnya Gelora Bung Karno itu bukan milik PSSI tapi milik negara. PSSI menyewa kepada negara untuk melangsungkan pertandingan sepak bola. Jadi memang secara hakikatnya ketika ada tamu negara, apalagi tamu agung, memang negara harus menjamu atau menyambut sebaik mungkin. Nah, salah satunya adalah akan dilaksanakan kegiatan di Gelora Bung Karno. Ingat panitia rumputnya langsung diantisipasi. Jadi kemungkinan timnas akan menjalankan pertandingan home di bulan September itu di
Gelora Bung Tomo. Nah, informasi terakhir dari Pak Erick Thohir, nanti setelah dari Gelora Bung Tomo akan kembali lagi ke Gelora Bung Karno. Jadi kemungkinan ada 2 tempat, yaitu Gelora Bung Tomo dan Gelora Bung Karno. Jangan lupa nabung, kita tonton timnas langsung di stadion. Asik. Oh, really? Erick Thohir tambah gelandang sayap Anthony Santos, pemain MU gabung Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini lagi dirumorkan ya teman-teman, yang masih menjadi isu dan belum ada klarifikasi fix bahwa akan tergabung. Tapi kita berharap ya ini adalah pemain Manchester United yang benar-benar menjadi pembahasan hari ini dengan gayanya juga ya. Dia juga mempunyai skill dan ketajaman dalam lini serang, dan itu akan menjadi suatu amunisi tambahan untuk gelandang sayap kita teman-teman ya, yang akan membuat timnas Indonesia pasti akan lebih bagus. Apakah ini benar? Apakah ini berita ini sudah bisa dikonfirmasi kebenarannya? Tulis di kolom komentar jika teman-teman tahu ya. Ini luar biasa sih jika benar ya. Timnas U16 itu gila loh, menghibur banget ya. Emang gak kaleng-kaleng Nova Arianto, gak sia-sia dia menyerap ilmu dari Sintayong. Kira menyerap ilmu dari Towel. Emang bener pelatih itu sangat berpengaruh ya. Coba kalau kita nonton Inggris aja, Inggris pemainnya sekeren-keren itu. Kalau pelatihnya guru Penjas, jadinya begitu mainnya. Balik lagi boy, namanya kita nonton bola, itu tuh emang harus menghibur. Kalau nggak menghibur ngapain? Mending gue nonton YouTube, mending gue Netflix. Bawa pertama ya, 1-0 ya. Walaupun menang kecil lawan Singapura ya, tapi gameplaynya menarik gitu loh. Ngepres, mainnya passingnya jelas, disiplin, buat ukuran U16 nih, jamik. Ini Coach Nova ini benar-benar memberikan harapan ya buat masa depan ya. Ini kalau misalnya Sintayong nggak ada, nanti bukan nggak ada ya, astagfirullahaladzim, maksudnya dia udah nggak ngelatih lagi, dia bisa nggantiin gitu loh. Gila emang ini pelatih berintegritas parah gitu, bukan kayak kalau boleh jujur ya. Langsung aja to the point, bilang jangan hanya fotonya bang, kayak Fahri. Menghadapi timnas Indonesia U16 di matchday pertama grup A ASEAN Cup U16 2024 membuat pelatih Singapura U16 Angel Tolendano tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap atmosfer pertandingan di stadion. Sebagaimana diketahui, laga yang digelar di Stadion Manahan Surakarta ini mengundang dukungan dari para supporter yang hadir langsung di stadion. Para fans Garuda tak surut memberikan support langsung meski hanya event kelompok umur. Menanggapi hal tersebut, pelatih Singapura U16 Angel Tolendano berterima kasih kepada PSSI dan mengakui bahwa Indonesia merupakan negara sepak bola. Saya ingin berterima kasih kepada AFF dan PSSI untuk menyelenggarakan turnamen ini. Indonesia adalah negara sepak bola. Indonesia adalah tim yang kuat. Ini adalah kesempatan bagus untuk anggota ASEAN untuk mengembangkan pemain, ujar Angel Tolendano. Lepas dari hasil laga, pelatih yang juga menangani Singapura pada edisi sebelumnya tersebut menegaskan bahwa tujuan tim yang ia bentuk adalah menjadi kompetitif untuk mendorong negara ini dan melakukan yang terbaik untuk Singapura. Menariknya bagi timnas Indonesia U16 sendiri ada peran Sintayong di balik filosofi yang diterapkan oleh Nova Arianto. Dikutip dari Bola Sport, Nova mengaku hal tersebut lantaran telah mendapatkan banyak ilmu dari pelatih asal Korea Selatan itu. Pasalnya sejak Sintayong datang ke tanah air pada Desember 2019 hingga kini, Nova Arianto bertindak sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Terbukti formasi pertandingan yang menggunakan 3 pemain belakang. Untuk diketahui, Sintayong selalu menggunakan formasi 3-4-3 di timnas Indonesia. Sementara Nova Arianto menjadikan skema tersebut menjadi opsi. Menghadapi timnas Indonesia, memang ini Coach Sintayong ini banyak membawa perubahan besar dalam dunia sepak bola di tanah air ya. Salah satunya adalah Coach Nova yang benar-benar menyerap ilmu dari Coach Sintayong, dan kemudian ketika mereka memperoleh kemenangan, beliau tidak malu-malu mengakui dan tidak sombong mengakui bahwa itu adalah kemampuan dia sendiri. Tapi ketika dia ditanya awak media, Coach Nova mengatakan bahwa ini adalah hasil dari saya menyerap ilmu, mendapatkan begitu banyak pembelajaran dari Coach Sintayong. Ya, itu luar biasa ya. Tidak sedikit pelatih yang rendah hati dan bisa mengakui andil orang lain dalam pengembangan dirinya sendiri, teman-teman. Dan ini adalah bukti luar biasa bahwa Indonesia sekarang, saya pikir Indonesia ke dalam beberapa tahun ke depan di dunia sepak bola tanah air akan mengalami perkembangan, dan kita akan mempunyai timnas Indonesia yang maju. Karena kalian bisa melihat ini adalah awal yang sangat baik dalam Piala AFF U16, bisa menghajar dan membantai 3-0
Singapura, dan itu membuat pengakuan dari pelatih Singapura bahwa timnas Indonesia adalah negara sepak bola yang mempunyai timnas atau pemain-pemain yang kuat. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar teman-teman. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.